Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menelan kekalahan 4-3 kala bertandang ke markas Bayern Munchen di matchday pertama babak grup Liga Champions. Di pertandingan yang digelar di Allianz Arena semalam, Bayern mampu unggul 2 gol di babak pertama lewat Leroy Sané pada menit 28 dan Serge Gnabry pada menit 32. Namun Rasmus Højlund memperkecilnya di awal babak kedua, sekaligus menjadi gol pertamanya buat klub. Rekrutan musim panas Harry Kane menjauhkan keunggulan tuan rumah melalui eksekusi penalti di menit 53. Dan setan merah sempat memperkecil keadaan di 2 menit jelang waktu normal berakhir berkat sontekan Casemiro. Akan tetapi, Bayern menyegel kemenangan di masa injury time via pengganti Mathys Tel. Meski Casemiro berhasil menjaringkan gol keduanya tak lama berselang, namun itu tidak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan. Manchester United kebobolan lebih dari 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Desember 1978 di bawah asuhan Dave Sexton. Harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Frenkie de Jong masih belum padam. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan berminat untuk merekrut gelandang Barcelona ini di musim panas tahun depan. Namun menurut laporan Picajes, Ten Hag masih menginginkan kehadiran De Jong di timnya. Ia menilai timnya saat ini kekurangan gelandang yang bisa mendikte jalannya pertandingan. Sementara Frenkie de Jong sendiri sudah paham betul gaya bermain Erik Ten Hag. Apalagi beberapa gelandang MU saat ini sudah tidak muda lagi. Jadi Erik Ten Hag menilai Frenkie de Jong sangat dibutuhkan oleh timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU cukup optimistis bisa mendatangkan Frenkie de Jong di tahun depan. Seperti yang sudah diketahui, La Liga baru-baru ini memotong budget pengeluaran Barcelona dengan cukup besar. Alhasil mereka harus mengurangi pengeluaran mereka. Kebetulan Frenkie de Jong adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Barcelona. Jadi Barcelona mempertimbangkan untuk melepaskan sang gelandang. Harapan Jadon Sancho untuk kembali memperkuat Borussia Dortmund di tahun 2024 nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan tidak diterima oleh Dortmund di musim dingin nanti. Menurut laporan Bleed, ada sejumlah alasan mengapa Dortmund tidak tertarik memulangkan Sancho. Yang pertama adalah stok winger mereka saat ini sudah cukup. Jadi mereka tidak perlu tambahan winger di tim mereka. Selain itu, secara performa Sancho tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Jadi ia ditakutkan hanya jadi beban bagi tim mereka. Alasan berikutnya, Dortmund tidak mau menampung Sancho karena masalah finansial. Sancho memiliki gaji yang sangat besar. Dortmund dikabarkan tidak sanggup membayar gaji sang pemain secara utuh. Selain itu, MU dikabarkan ingin menjual Sancho secara permanen. Jadi Dortmund menarik diri dari transfer Sancho ini. Daftar peminat Arthur Vermeeren di tahun 2024 mendatang kian bertambah panjang. Manchester United dilaporkan berminat untuk mendatangkan gelandang Royal Antwerp tersebut. Menurut laporan Sport, Manchester United tertarik untuk merekrut Vermeeren untuk peremajaan lini tengah mereka. Saat ini lini tengah MU berisikan sejumlah pemain tua seperti Casemiro dan Christian Eriksen. Performa kedua pemain ini sedikit demi sedikit mulai tergerus usia. Itulah mengapa Erik Ten Hag berminat untuk merekrut Vermeeren karena bakatnya tergolong besar untuk pemain seusianya. Jadi MU berminat memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Erik Ten Hag sudah memerintahkan tim pemandu bakat MU untuk mulai mengumpulkan data terkait Vermeeren. Setan merah diketahui sudah mulai mengamati aksi sang gelandang. Pemandu bakat mereka dilaporkan hadir di laga Barcelona versus Royal Antwerp baru-baru ini. Perkembangan sang gelandang akan dipantau dengan seksama dan jika perkembangannya sesuai dengan ekspektasi Erik Ten Hag,
maka mereka akan mengejarnya di musim panas tahun depan. Ada informasi menarik seputar Manchester United di musim panas kemarin. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sempat mencoba membajak Evan Ferguson dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Ferguson di musim panas kemarin. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke manajemen The Seagulls. Mereka memberikan tawaran sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Namun tawaran tersebut ditertawakan oleh pihak Brighton. Pasalnya mereka menilai Ferguson punya nilai yang jauh lebih tinggi dari apa yang ditawarkan MU tersebut. Emmanuel Petit mengatakan Pogba sudah menjadi bencana sejak meninggalkan Manchester United dan menyarankan agar ia pensiun jika terkena larangan bermain karena doping. Gelandang Juventus berusia 30 tahun itu saat ini berlatih sendirian di Turin setelah dijatuhi hukuman skorsing oleh pengadilan anti-doping di Italia karena terbukti positif menggunakan testosteron. Paul Pogba kini sedang menunggu hasil analisis balasan yang akan tiba pada 5 Oktober setelah menerima hasil tes awal yang positif pada awal September. Menurut Gazzetta dello Sport, Pogba bekerja sendirian di sebuah villa di Turin yang dulunya merupakan rumah bagi mantan bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Hingga situasinya selesai, pemain asal Prancis itu memiliki akses ke kolam renang, gym, dan lapangan terbuka untuk menjaga kebugarannya. Jika sang pemenang Piala Dunia tidak dinyatakan bersih setelah sampel kedua yang diberikan, penyelidikan baru akan dilakukan terhadap Paul Pogba. Masa kedua di Juventus juga dibayangi serangkaian cedera karena ia hanya bisa tampil dalam 8 pertandingan Liga Italia dalam 2 musim terakhir. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United awalnya disyukuri oleh Ole Gunnar Solskjaer. Namun seiring dengan berjalannya waktu, keputusan itu tidak berjalan sesuai harapan. Ole Gunnar Solskjaer merupakan manajer United yang beruntung, sebab dia masa kepelatihannya dia bisa melatih salah satu mega bintang sepak bola, yaitu Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer yang memberikan lampu hijau pada transfer itu mengakui bahwa kesempatan memulangkan Ronaldo merupakan sesuatu yang langka, jadi harus dilakukan. Namun Ole Gunnar Solskjaer juga mengakui bahwa keputusannya mendatangkan Ronaldo ternyata berakhir dengan kesalahan. Ole tidak memberikan detail kesalahan apa yang dimaksud, namun banyak yang merasa strategi Ole Gunnar Solskjaer terlalu Ronaldo sentris yang membuat Manchester United kesulitan. Terlepas dari hal itu, Ole tetap respek dengan kualitas pemain yang kini berusia 38 tahun itu. Manajer Brentford Thomas Frank buka suara terkait spekulasi masa depan Ivan Toney. Ia mengakui sang striker bisa cabut dari Brentford di bulan Januari nanti. Menurut Thomas Frank, Ivan Toney memiliki bakat yang luar biasa besar sebagai seorang striker. Ia yakin Ivan Toney bakal jadi sosok predator house goal jika ia bermain di tim-tim besar. Thomas Frank juga mengakui bahwa Brentford tidak punya daya untuk mempertahankan Ivan Toney. Jadi, jika ada tawaran yang bagus masuk untuk sang striker, maka mereka akan mengikhlaskan kepergiannya. Mantan Manchester United Ole Gunnar Solskjaer buka suara terkait situasi Jadon Sancho di tim utama Setan Merah. Ia menyebut ada beberapa penyebab mengapa Sancho gagal menunjukkan sinarnya di tim utama Setan Merah. Ole Gunnar Solskjaer mengaku prihatin melihat apa yang terjadi kepada Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjaer selaku manajer yang merekrut Sancho menyebut ada beberapa hal yang membuat performa sang winger tidak kunjung optimal di MU. Salah satunya adalah faktor cedera, di mana sang winger kerap mendapatkan cedera sehingga ia tidak bisa bermain dengan konsisten. Solskjaer juga menilai salah satu penyebab Sancho gagal bersinar di MU karena pemilihan posisi sang winger. Solskjaer menilai Sancho seharusnya bisa tampil maksimal jika ia bermain di sisi kanan seperti saat ia bermain di Borussia Dortmund dahulu. Performa Andre Onana kembali mendapatkan sorotan ketika Manchester United kalah dari Bayern Munchen.
Pada duel matchday pertama grup A Liga Champions 2023-2024 itu, Man United kalah 3-4. Sejauh ini Andre Onana sudah memainkan 6 laga kompetitif bersama Manchester United. Berapa kali Andre Onana kebobolan dari 6 laga itu? Yaitu 14 kali kebobolan. Andre Onana kebobolan 10 gol dalam hanya 4 laga terakhirnya di Premier League. Artinya Onana selalu kebobolan 2 gol atau lebih pada 4 laga tersebut. Setali 3 uang dengan di Premier League. Andre Onana juga belum tampil optimal di Liga Champions. Pada laga perdana bersama MU di Liga Champions, Andre Onana kebobolan 4 kali. 4 kali gawang Andre Onana dibobol saat MU kalah dari Bayern Munchen. Secara khusus, gol pertama Bayern Munchen lewat Leroy Sané harusnya bisa diantisipasi Andre Onana. Onana menunjuk dirinya lah pemain yang paling bertanggung jawab atas kebobrokan Manchester United sejauh ini, termasuk kekalahan dari Bayern Munchen. Andre Onana mengakui dirinya jadi orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan yang diderita Manchester United dari Bayern Munchen di Liga Pembuka Liga Champions. Andre Onana merasa bersalah dan pantas untuk dihardik di pertandingan ini karena kekeliruannya yang harus dibayar mahal oleh Man United. Itu tanggung jawab saya, gara-gara saya kami tidak memenangkan laga. Saya harus belajar dari itu, sesal Onana. Banyak yang harus saya buktikan, sebab jujur saja awal karir saya di MU tidak begitu bagus. Penjaga gawang Kamerun itu lebih lanjut menuding dirinya adalah penyebab kebobrokan Man United di tahapan awal musim ini. Sayalah yang mengecewakan tim ini, tegasnya.